rekam. Bismillah, izin saya share slide-nya. Baik. Bismillah ya. Ini awal pertama adalah ini adalah story yang sudah update yang saya share di WA di grup-grup beberapa grup yang sudah pada ikut, yaitu tentang set your mind, yaitu keep calm and go strike. Maksudnya apa? Kondisi kita ini adalah keep calm tuh maksudnya ini ya. Semakin kamu tenang, semakin jernih kamu berpikir ya. Semakin kamu tenang, semakin jernih kamu berpikir. Tetap diam, tidak semua hal perlu diutarakan. Ya. Bahasa mind adalah mindset, pikiran. Ya. Jadi kalau orang yang berpikir, maka harus ada dalam diri kita itu ketenangan dulu. Orang yang tidak punya ketenangan dalam berpikir, karena lawan katanya tenang itu panik. Ya. Sesuatu yang kondisi kita lagi panik, tidak akan mungkin bisa memutuskan sesuatu yang itu kadang baik atau tidaknya. Karena kondisinya panik. Orang yang panik itu berarti ada sesuatu mindset, pola pikir yang belum bisa memastikan, belum ada keyakinan. Nah, makanya caranya bagaimana? Makin kita tenang, makin diri kita tenang, maka makin jernih berpikirnya. Kita ambil salah satu filosofi ketika ada gelas, dan gelas itu diisi air putih. Ketika gelas itu diisi air putih, lalu gelas itu digoncangkan, ya kan? Maka yang terjadi, air putih itu ketika dalam goncangan, orang itu tidak akan mau meminumnya ketika masih ada goncangan. Maka apa biasanya? Orang akan bisa meminumnya atau orang akan bisa melihatnya ketika air itu sudah kondisinya tenang. Jadi sesuatu yang tenang, efeknya adalah diri kita, orang lain, atau siapapun akan merasakan ketenangan. Jadi orang mau minum itu akan cek dulu, ya akan melihat, ya kan pasti cek airnya bersih nggak, ada sesuatu nggak. Nah, ketika dalam kondisinya tenang, orang bisa melihat jernih. Tapi hal yang terjadi, kenapa panik itu ada? Ya rasa panik itu ada, itu sudah sangat wajar. Ya, Mas, tapi bulan piye? kepanikan, oke. Bulan piye? Wong-wong done Pak Parnas. Oke, tapi kepanikan itu terjadi di saat yang pernah saya sampaikan, nafsu lawamah itu muncul menghinggap sama kita antara iya dan tidak. Jadi apa? Sesuatu yang jadi kita tidak yakin. Masya Allah ya kan. Tadi pagi saya mengikuti Maulid Nabi bersama Habib Syukri. Masya Allah dijelaskan dengan lantang jelas bahwa ada orang yang ketika membaca, ya kan, membacakan Al-Quran, terus Al-Quran itu setelah dibacakan lalu ditiupkan kepada salah satu orang yang kondisinya itu lagi panik atau dalam kondisi yang masalah jiwa yang mulai agak galau, ya kan, ada permasalahan dan penyakit, lalu ditiupkannya atas izin Allah itu berubah jadi baik. Nah, suatu ketika si Kiai itu karena sudah sepuh akhirnya meninggal dunia. Lalu orang itu kembali kondisinya panik lagi, pokoknya harus diobati lagi. Lalu si orang itu, ya kan, teman-temannya menyampaikan, ini kayaknya harus dibawa ke kiai itu lagi juga. Ternyata kiainya itu apa? Sudah meninggal. Lalu
berkumpullah. Coba 10 tahun yang lalu, siapa yang bareng ketika kiainya itu lagi membacakan ayatnya, terus ditiupkan di ubun-ubunnya itu? Beberapa orang. Oh, ada. Dari beberapa orang itu ada anak muda, ya kan, menyampaikan saya. Dan saya masih hafal ayat apa yang disampaikannya. Oke, masih hafal? Masih. Baik. Terus datanglah dia ke orang yang tadi yang galau itu, yang di kondisinya panik, lalu dibacakanlah dengan sangat fasih, dibacakan dengan uh, sangat benar, lalu ditiupkanlah di ubun-ubunnya, dan apa yang terjadi bukan malah sembuh, tapi malah semakin jadi. Padahal yang kiai itu kondisinya waktu pas ketika dia membacakannya itu sudah, karena emang sudah sepuh dan bacaannya juga tersengat-sengat nafasnya, ya secara ini sudah nggak bagus dengan bacaannya, tapi ternyata bukan karena bacaannya, ya kan, bukan karena bacaannya benar atau tidaknya, tapi kiai itu dia dari mulutnya itu tidak pernah memakan hal-hal yang subhat. Dia selalu, ya akan menghindari hal-hal yang haram. Ya, itulah yang membedakan. Nah, kalau orang yang sudah sampai levelnya ke situ, maka apa yang diucapkannya, apa yang disampaikannya itu akan banyak timbul ketenangan bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang merasakannya. Jadi apa permasalahannya? Kok kenapa doa-doa kita ini kadang belum terkabulkan? Terus kadang ketika kita berdoa ya zikir cuman hanya malah timbulnya tidak ada ketenangan. Bisa jadi bukan karena doanya yang salah, bukan karena makhorijul hurufnya yang salah, tapi ada lisan, ya kan? Ada ucapan atau dalam hati ada hal-hal yang masuk ke dalam sel-sel darah kita, yaitu makanan atau hal-hal yang subhat maupun yang haram. Jadi salah satunya menenangkan, ya, berpikir tenang itu akan mudah, akan semakin jernih kita berpikir dengan kondisi tenang. Makanya mudah-mudahan semuanya kalau kita kondisinya lagi panik, lagi marah berlebih, itu jangan cepat ambil keputusan. Keep calm dulu. Keep keep apa namanya? Calm down dulu, tenangin dulu. Ya, tenangin dulu. Ini poinnya. Dengan cara apa menenangin? Ya di Al-Quran jelaskan dengan kita mengingat Allah, kita banyak zikir, ya kita banyak-banyak istighfar. Itu jelaskan. Lalu apa yang setelah itu baru tetap diam. Tidak semuanya perlu kita utarakan. Tidak semuanya kita harus sampaikan. Tidak semuanya harus kita jelaskan. Tidak semuanya harus kita tunjukkan kepada orang lain. Tetap diam. Tapi diamnya di situ apa? Karena kita ingin berpikir tenang. Makanya kadang sering saya pribadi maupun kita semuanya ada sesuatu yang kadang panik, ya kan, panik karena permasalahan, panik karena apa itu terjadi. Dan masya Allah itu kenapa orang itu mudah panik tidak tenang, karena ada sesuatu yang sifat-sifat manusia itu yang lahir yang ada, itu sifat manusia itu maunya yang enak-enaknya saja. Ketika ada permasalahan, dia cepat putus asa. Kemarin saya sampaikan waktu di kajian itu, ada penyakit baper, ada juga penyakit lupa ingatan. Masya Allah. Ada penyakit lupa ingatan. Dia itu kalau berdoa, ya, itu berdoa, kondisinya tenang dia. Tapi niat dan caranya, niatnya itu doa karena ada sesuatu. Doa ada pengen minta imbalan sesuatu. Berbuat baik pengen ada imbalan sesuatu. Terus bersedekah pengen ada imbalan sesuatu. Sholat mau ada imbalan sesuatu. Padahal apa? Dengan kita berbuat baik, kita sedekah dengan apapun, itu tuh sudah tugasnya manusia, ranahnya manusia di situ. Jadi tidak ada ranah manusia untuk sampai memudahkan urusan, merubah orang, ya kan, memberikan hidayah, tidak sama sekali. Kita cuma hanya disampaikan cuma hanya cukup just do best, lakukan yang terbaik. Jadi kita nggak bisa mengharapkan apapun, tetap hanya kita cuma hanya berikhtiar saja.
Nah, sifat-sifat itu dilakukan konsisten. Ini yang dimaksud, lakukanlah hal-hal baik, yang penting konsisten. Nah, orang yang konsisten itu, ya kan, yang istiqomah dan teguh pendirian, itu apa? Dia akan punya rasa berpikir tenang, ya. Tidak sedikit-sedikit diutarakan, tidak. Maka saya sampaikan, jangan ceritakan kepada orang lain kecuali kebahagiaan. Jangan tampakkan kepada orang lain kecuali senyuman. Itu konsep biar kita tuh punya rasa tenang, calm, ya. Dan rasa tenang itu bisa juga dengan kita mendengarkan seksama. Baik-baik dengarkan, oh iya, dengerin lagi, dengerin lagi, dengerin lagi. Sekarang nih benar-benar semuanya yang sekarang lagi ikut Zoom ini, maka sebenarnya apa? Coba kalau kita lagi nggak tenang, yang ada apa? Nggak masuk kemana-mana pikirannya. Makanya saya bukan meminta ya, ketika kita belajar, mohon untuk ada persiapan. Karena persiapan itu yang membuat dari mungkin 10 materi atau mungkin 20 atau 30 apapun ilmu yang kita dengarkan itu, paling tidak ya kan ada hal-hal yang masuk ke dalam mindset kita, pikiran kita, ya. Ini poin yang paling besar. Apapun tingkat pembelajarannya, apapun belajarnya, coba kita tenangkan dulu. Kalau orang tenang itu bisa menyimak sesuatu, bisa melihat sesuatu, bisa merasakan sesuatu. Tapi kalau kita panik, maka apa? Akan mudah terombang-ambing, ya, pola pikir kita. Ya, insya Allah. Ini poin yang pertama, yaitu tetap kita tenang, semakin jernih kamu berpikir dan diam, tidak semuanya perlu utarakan. Ya. Berikutnya, ya, perhatikan sesuatu yang terjadi, ya, sesuatu yang terjadi karena suatu alasan, jadi segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, jadi tetaplah tenang, ya. Jadi semuanya nih kalau dalam Al-Quran tuh jelas, ya. Kalau misalnya bunda-bunda mau buka silakan di dalam suratnya, surat 4 ayatnya 79, ya. Ya, kalau mau baca boleh silakan surat 4 ayat 79. Ada yang mau bacanya? Bunda Witri boleh kalau mau bacanya surat 4 ayat 79. Jas ya, saya boleh coach. Yo silakan Bunda. Bunda Suraya. Masya Allah Bunda Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 4 ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Astagfirullahaladzim. Jadi poinnya adalah nikmat apapun itu from to God. Itu dari Allah. Ya. Jadi itu tugasnya adalah Allah memudahkan, ya kan, merencanakan, punya cara-cara yang indah, ya kan. Walaupun kita manusia punya rencana, tapi Allah yang punya kehendak dari rencana manusia itu. Dan ketika sesuatu nikmat itu pasti datangnya dari Allah. Makanya kan Nabi Yusuf menyampaikan ketika dalam ending di ayatnya bahwa dia itu rasa syukurnya itu benar langsung kepada Allah. Alhamdulillah, aku yang telah yang Allah yang memberikan takwilkan mimpinya atas kehendak Allah. Allah yang telah memberikan. Pas ketika ada permasalahan, ada masalah itu dia nggak panik. Terus sampaikannya apa? Karena setanlah aku telah digoda dengan sama mereka. Maksudnya adalah saudara-saudara kandungnya. Jadi dia nggak menyalahkan orang lain. Ini orang yang berpikir tenang gitu. Dia memuliakan, dia menaikkan harga derajatnya, mengangkat mengangkat orang tuanya, terus dia memuji Allah dan tidak menyalahkan siapapun. Itu orang yang dalam kondisinya tenang.
Bahkan Masya Allah dari ayat itu, ya kalau kita tahu, ternyata Nabi Yusuf itu juga berdoa. Jadi orang yang berdoa itu sebelumnya kondisinya itu harus tenang, baru Allah akan berikan ijabah. Ya, itu di surat 12 ayat 100 dan surat 12 ayatnya 101. 100 sampai 101. Ya. Coba silakan baca surat 12 ayat 100 dan 101. Saya boleh kan? Silakan, Bunda. Bacalah. 12 Ayatnya 100 dan 101. 101 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Yang 102-nya, itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Kot. Jadi setelah Nabi Yusuf itu memuliakan orang tuanya, terus memuji Allah atas ilmu yang dia dapatkannya dengan mentakwilkan mimpinya, terus tidak merasa bahwa ini adalah kepintaran Nabi Yusuf, dan juga tidak pernah menyalahkan siapapun yang telah menyakitinya, bahkan selalu berpikir positif, maka Nabi Yusuf itu berdoa dengan doa, Masya Allah, semoga ya kan punya anak cucu keturunan yang soleh juga, Masya Allah, ya kan. Berarti doa-doa untuk kita bisa mendapatkan yang mudah-mudahan Allah ijabahi adalah satu, posisinya adalah dalam kondisi tenang. Makanya berdoa nggak boleh saling keras-keras, harus dengan yang lembut, terus memuji, sering memuji. Itu poin-poinnya. Nah, ini ada kaitannya nih, karena yang saya share ini adalah tentang psikologi, tentang ilmu komunikasi juga. Ya. Jadi coba kalau misalnya dari kisah Nabi Yusuf, dia memuliakan orang tuanya dan dia memuji Allah atas apa yang diberikannya dan tidak menyalahkan orang yang pernah menyakitinya dan terus berprasangka baik. Coba dari empat ini mana yang belum, atau saya pribadi atau bunda-bunda atau ya bunda semuanya yang mungkin belum maksimal, yang mana? Ya, bisa jadi itu yang membuat kita jadi orang panik. Contohnya, kita memuliakan orang tua, oke, kita sudah mengangkat harga derajat orang tua, oke. Yang kedua, kita selalu memuji Allah, oke, masih oke. Tapi yang ketiga ini masih mengungkit-ungkit orang yang telah menyakiti kita. Wah, ini belum oke nih. Saya bilang, aku kalau ini sebentar dulu deh, saya masih mikir-mikir dulu. Nah, berarti ada kepanikan. Ya, yang itu yang membuat doa-doa kita ini kadang bisa jadi terhalang. Karena apa? Kepanikan itu. Ternyata masih menyimpan dendam, ya kan? Bahkan menyalahkan adiknya, menyalahkan kakaknya, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, apalagi sampai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan semuanya disalahkan. Sudah. Berarti apa? Karena orang yang dia kondisinya tidak mau menyalahkan orang lain, orang yang pernah menyakitinya, itu apa? Sebenarnya dia menang. Ya kan? Itu menang. Ya. Kalau orang sedang menang, kenapa? Menang melawan hawa nafsunya. Coba kalau misalnya kita nih, ya kan, datang, oh kamu nih ya namanya Benyamin ya. Waduh, aku tahu ini saudara. Aku tahu ini, tapi kalau masalah ini, no, no, no. Enggak. Kenapa? Nabi Yusuf mau memberikan informasi kepada Yakub, hai ayahku. Ya kan? Aku waktu itu, waktu aku diajak
sama saudara-saudaraku. Itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Itu setan yang telah membuat aku dan mereka itu jadi, Masya Allah, berat. Makanya orang yang tenang itu keren. Bisa kondisi tenang tuh keren. Ya, ya. Ada mungkin orang bisa tenang, sama keluarga mungkin masih bisa tenang, oke. Tapi ketika sama harta, wah beda nih. Saya kalau samain nggak bisa. Makanya ada ayat yang menjelaskan bahwasanya ya Allah akan uji dari kelaparan, kekurangan buah-buahan, jiwa, ya kan? Itu karena apa? Karena simbolnya adalah akan dicek. Ya, kita diuji dari kekurangan buah-buahan ini. Panik nggak? Oh, ternyata aman. Cek lagi jiwa. Panik nggak? Oh, aman. Cek lagi semuanya. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi segala sesuatu, ya, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Jadi kalau misalnya kita kembali ke surat 4 ayat 79, bahwa segala nikmat itu pasti datangnya itu dari Allah. Dan semua keburukan itu datangnya dari ulah kita sendiri. Ulah kita bukan ulah karena tangan, bukan karena ucapan. Karena tangan seyogyanya itu diinstruksikan sama pikiran. Ucapan diinstruksikan sama pikiran. Nah, pikiran kita diinstruksikan. Makanya ketika dia sampai membuat hal yang nggak bagus, dia itu apa? Karena pikirannya. Makanya set your mind. Set dulu. Set itu maksudnya apa? Ya tenangkan, cek lagi. Makanya apa? Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Jadi tetaplah. Namanya tetaplah tuh maksudnya tenang di sini menerima itu loh. Tapi gimana Pak? Sih kayak nggak mungkin saya kalau kayak begini. Kalau kayak gini saya beda lagi. Menerima dulu. Kenapa? Menerima itu sumber dari tenang dulu. Berikutnya lagi, ya. Diam lebih baik daripada mendramatisir hal yang tidak perlu. Ini yang berat ini. Ya, berat ini. Kok kenapa berat? Ya. Kenapa berat? Nih, ayat ini pernyataan ini sebenarnya sudah disinggung, ya, sudah di reminder di Al-Qur'an ini. Sudah di reminder di Al-Qur'an. Bahkan remindernya itu kalau mungkin orang yang, mohon maaf ya, orang yang bodoh saja itu ketika dibacakan ayat itu mungkin orang paham, ya, di reminder, yaitu apa? Tentang prasangka. Kan sampaikan bahwa, ya, saya share lagi ya, ini saya sampaikan. Diam itu lebih baik daripada mendramatisir hal yang tidak perlu. Ya, ini mendramatisir hal yang tidak perlu. Apa yang tidak perlu? Ya sesuatu yang nggak harus diutarakan, sesuatu yang nggak harus didramatisir, ya kan? Orang yang mendramatisir apa? Ya panik lah, aduh, gimana ya? Gimana lagi nih? Aku harus kayak gimana lagi? Aku kayak nggak kuat. Mendingan aku bunuh diri di pohon toge. Kayaknya berat banget, kayaknya lah sudah habis aku ini. Ya kan? Itu jadi apa? Dia tuh nggak mendramatisir sama orang lain, nggak orang kedua, orang ketiga, tapi mendramatisir sama dirinya sendiri. Overthinking bisa termasuk, ya. Kalau overthinking itu berpikiran yang sesuatu yang nggak terjadi dibuat-buat. Ya. Kalau mendramatisir itu sesuatu yang sepele dibesar-besarin. Paniknya kemana-mana. Aduh, ya. Ini kayak gimana nih? Nanti kayak gimana? Aduh, Masya Allah ya. Makanya coba kita buka ya ayat prasangka ya. Mungkin bunda-bunda tahu surat Hujarat ya, surat 49 ayat 12. Ini berpengaruh dengan pikiran juga. Karena materinya tentang set your mind, maka korelasinya tentang itu juga. Silakan ada yang membaca? Kan. 49:12 ya. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih, Coach. Baik, ya. Perhatikan, kata-kata menggunjing itu ternyata setelah ada prasangka. Izin coach bertanya, oh silakan boleh di chat boleh. Nanti ya ada sesi tanya jawab, tapi kalau mau nanya boleh di chat. Ya. Jadi kata-kata menggunjing itu setelah ada prasangka. Jadi nggak ada orang yang menggunjing tanpa ada prasangka, nggak mungkin. Berarti kan kalau kita tahu kan ada 4 yang dalam kendali manusia. Ini pernah saya sampaikan. Kalau masih ingat 4 dalam kendali manusia? Ayo, yang dalam kendali manusia apa aja? Ada 4. Pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Ini kendali manusia. Ya, kendali manusia. Berarti yang harus dikendalikan. Cuman malah menjadi kendalanya. Benar ya? Yang seharusnya kita jadikan kendali, kok malah jadi kendala. Nih. Sering, ya kan? Makanya kan saya sampaikan, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tapi Allah memberikan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang seyogianya manusia itu kendalikan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok pikiran dulu, kok bukannya ucapan? Kok kenapa prasangka dulu, bukannya menggunjing? Nah, kenapa prasangka itu? Nah, prasangka itu lahir dari indera, dari mata, dari telinga, dari hati. Itu direspon. Jadi misalnya nih ya, ini kita ngezoom. Kan yang terlihat dulu adalah matanya. Ya kan? Niat ngezoom tuh pengen zoom mau belajar ya kan. Pas ternyata ngezoom klik langsung dia matanya kepo. Oh, kok Bunda itu pakainya itu ya? Kok Bunda ini pakainya ini ya? Ini Bunda ini kalau ngezoom nggak pernah pakai on cam ya? Wah, semuanya dibaca semua. Itu yang online loh. Apalagi kalau yang offline. Wow, belajar itu niatnya baik, segala macamnya pas sudah ikut belajar, apa yang terjadi? Ya kan? Dari ujung kaki sampai ujung rambut dilihat semuanya. Oh, ini screening sini mata nih. Belum belajar loh. Screennya kemana-mana. Langsung lihat. Oh, gila ya. Bunda itu jilbabnya si Sesa. Oh, si Sesa itu minimal 1 juta. Wow. Balikin ya. Dari mata ke perasaan. Dia obrak-abrik lagi. Habis mata dia sudah ketemu pikiran negatif. Perasaannya ketemu negatif. Sebelahnya pakai pendengaran. Bun. Iya. Tahu nggak? Saya tuh tahu itu. Ya kok kamu tahu banget sih? Astagfirullahaladzim. Jadi apa? Dari matanya, dari hatinya, dari telinganya, digoda semuanya. Habis. Lalu apa? Hari-hari selama dia proses belajar, bukan nyimak pembelajarannya, tapi ngurusin yang bukan urusan kita. Ini kenyataan. Jadi apa? Matanya diganggu, telinganya diganggu, hatinya diganggu. Baru berucap. Makanya prasangka habis itu menggunjing. Gak ada orang menggunjing dulu, terus baru sadar, oh iya tadi saya ngomong apa ya? Gak ada. Ya kan? Gak ada itu. Kenapa? Orang yang berucap itu karena datanya masuk. Dan datanya masuk karena dari pikiran-pikiran. Makanya 10% itu adalah hidup. Dan 90% adalah cara merespon kehidupan. Nih, ini harus kita akui. Maksudnya apa? Cara merespon itu yang seharusnya bikin kita ini jadi hidup sebenarnya, cara meresponnya.
Ya. Orang ngaji misalnya kan, ada yang ngantuk. Lalu apa? Iseng diambil handphone, ya kan, difoto. Cekrek. Ya ampun, coba bayangin. Habis itu apa? Di-share di grup. Ya, kena semua. Coba bayangin, itu dalam kondisi lagi mengaji, lagi mau belajar, di-share. No, lihat tuh, tidur dulu. Ya Allah, nggak ada urusan kita ini. Ya kan? Nggak ada urusan kita ngurusinnya kayak begitu. Berarti apa? Terlalu mendramatisir, baik dari pikiran, baik dari perasaan, baru ketemu ucapan. Terakhir lagi yaitu tindakan. Akibatnya tindakannya selesai itu. Jadi tindakan kenapa itu yang terakhir? Karena tindakan itu hanya bekerja sesuai instruksi pikiran dan perasaan. Makanya berpikir tenang itu keren banget. Berpikir tenang itu keren banget. Ya. Paling orang psikolog, dokter-dokter spesialis, itu kalau misalnya ada kliennya, ada orang yang mau konsultasi, itu apa? Tenang, ngelihat wajahnya, ngelihat mukanya, ucapannya juga pakai bahasa persuasif, intonasinya. Bunda, lagi mikirin apa? Sudahlah, ya kan? Banyak-banyak istirahat. Jangan banyak pikiran. Coba bayangin, jangan banyak pikiran. Berarti disuruh apa? Banyak Berpikir kan? Itu. dipikir. Sudah istirahat dulu. Ya kan kerjaan coba ditinggalkan dulu. Sudah istirahat, makan, ya kan, yang teratur, sudah. Itu kondisinya tenang. Coba kalau psikolog itu panikan, ya ngomongnya lantang segala macamnya. Ya ampun, datang stres pulang kilo. Kenapa? Gak ngasih solusi. Ya kan, mudah ngapa? Ini lagi enggak, ditenang. Kenapa? Dia membaca dari lewat pikirannya. Makanya ada psikolog ini. Dan ini yang saya dapatkan dari beberapa quote ternyata dari ilmu komunikasi tentang psikologi juga. Ya, baik, kita lanjutkan. Ada beberapa slide lagi ya. Wait. Nah, Karena baik. Ya, saya izin share screen lagi. Ya, jadi diam lebih baik daripada mendramatisir hal yang tidak perlu. Jadi maksudnya tolong jaga mulut. Ya, ya. Jaga rasa, jaga hati. Next. Nah, jangan dikira ini salah ya. Nih, saya hapus dulu. Matiin ruang tamunya. Nah, Masih di ruang oke, tamunya. saya kirim dulu. Ya. Jangan dikira merasa sedih itu lemah. Justru tanda hati kita berani bercerita. Terus apa hubungannya tadi tentang mendramatisir, Coach? Ya. Jangan dikira merasa sedih itu lemah. Justru itu tanda hati kita berani bercerita. Berarti ke diri kita loh sebenarnya. Ya kan? Bukan untuk orang lain. Kalau mendramatisir kan ada orang kedua, orang ketiga yang bisa menjadi orangnya lagi. Ya kan dikit-dikit ngomongin, dikit-dikit ngomongin. Pokoknya yang sesuatu yang harus diomongin dibilangin. Tapi ini sesuatu yang merasa sedih itu, ya kan? Jangan dikira merasa sedih itu lemah, bukan. Tapi justru ada tanda hati itu berani bercerita, jadi bergejolak. Nah, ini melawan nafsu kita ini. Ya, justru itu tanda hati kita berani bercerita. Oh, iya ya. Oh, iya ya. Jadi mulai dia berbicara. Makanya orang yang pendiam, yang nggak mau ketika ada masalah tuh diam sampai nggak mau cari solusinya, bahkan pokoknya ada masalah dikit sakit hati. Itu kalau dalam bahasanya adalah luka batin, dikit sakit hati, orangnya baperan, ya kan merajuk terus. Itu apa? Dikit-dikit memendam perasaannya. Itu malah yang sedih yang sebenarnya. Itu selemah-lemahnya. Tapi ketika kita tuh hati kita mulai bercerita maksudnya apa? Mulai berpikir, oh iya juga ya.
Coba kalau kemarin tuh saya nggak sabar dikit, pasti begini. Oh iya juga ya, berarti ini jadi evaluasi. Oh iya juga ya, berarti hati itu kita berani bercerita. Lalu setelah itu, setelah kita sudah set your mind-nya, baru kita ketemu sama orang lain. Itu ya. Terus yang terakhir, dalam setiap tantangan ada peluang untuk tumbuh dan berubah. Masya Allah, ini poinnya. Jadi nggak usah khawatir, dimanapun ada permasalahan itu akan jadi peluang. Pernah saya sampaikan di grup, di Zoom ya, tentang berdamai dengan masalah. Kalau yang masih ingat, mungkin bisa tahu bahwa masalah itu adalah potensi turunnya rezeki. Ya, jadi dalam setiap tantangan ada peluang untuk tumbuh dan berubah. Apa tantangannya itu? Tadi permasalahan-permasalahan. Ya. Jadi setiap apa yang kita putuskan, maka kita siap mengambil resiko, dan resiko itu punya dua peluang. Ya kan? Peluang tumbuh dan peluang berubah. Tapi kalau orang yang tidak mengambil resiko, maka peluang itu tidak akan dapat apa-apa. Boro-boro tumbuh, ya kan? Yang ada boro-boro berubah, yang ada punah. Nah, ini poin-poin tentang mindset. Jadi set your mind. Nah, ya, insya Allah. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya sudah mulai kita set mind kita, ya, mindset kita sudah mulai setting lagi. Ketika kita mau berbicara, cek dulu pikiran dan perasaannya. Jangan asal ceplos juga. Ketika kita berperasaan, cek juga dari mana ketika kita mulai berperasaan. Ketika kita sudah mulai berpikir itu, cek sumbernya dari mana. Dan itu yang insya Allah akan menjadi nilai perubahan yang dalam diri kita. Baik berucap, bertindak, atau mungkin merespon sesuatu. Ya. Jadi kalau kita merespon kita kondisinya baik, ya insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, coba bagaimana kalau Nabi Yusuf itu responnya kesel, misalnya kan dia mengangkat harga derajat orang tuanya dan dia memuji Allah, tapi pas nggak ngomong ini nih gara-gara dia nih Binyamin, aku nih begini ya, ini kata. Jadi Nabi Yusuf dia lapor kepada ayahnya, ayahku, no Binyamin itu gara-gara dia nih aku dibeginiin. Enggak sama sekali, ternyata dia meredam semua masalah penyakit-penyakit yang dulu pernah dirasakan, itu diredam dengan ketenangan. Makanya orang yang sudah bisa mengeset pikirannya, maka insya Allah belajar kita menjadi orang yang tenang. Kalau orang yang tenang, insya Allah akan senang. Kalau orang senang, insya Allah akan menang. Jadi tenang, senang, menang. Dan hatinya mudah-mudahan jadi lapang, ya. Tenang, senang, menang, lapang. Ang semua ya. Kalau kemarin akhirnya si, sekarang ang ya. Tenang, senang, ya kan? Menang dan lapang. Itu ada sama orang-orang yang sudah mau merubah pola pikirnya, ngeset pikirannya, merespon dengan cara yang baik. Itu ya poin-poinnya. Insya Allah ya. Ini ada yang bertanya, nih Mas Mukhlis, izin bertanya Coach. Maaf berbunga sebelumnya, pembahasan sangat menyentuh dan dalam banget. Waduh, dalamnya seberapa ya? Sedalam samudra kah? Kadang kita membedakan hawa nafsu kita, kadang sulit. Izin bertanya, cara membedakan hawa nafsu dan kata hati. Oh. Dan apakah kata hati itu selalu mengajak ke yang baik dan hawa nafsu itu cenderung kepada ke yang hal yang buruk? Terima kasih. Jawabannya ada di surat 12 ayatnya 53. Ayo kita baca. Siapa yang mau baca? Nanti Bunda Suraya mau bertanya boleh ya. Ini dulu ya. Silakan, ada yang mau baca surat 12 ayatnya 53. Ya, saya baca. Oke, siapa ya? Surat 12 ayat berapa, Coach? 53 ya, Coach.
Suratnya surat 12 ayatnya 53. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih, Baik. Coach. Ya, baik ya. Perhatikan bahwa sebenarnya nafsu itu ya kan menyuruh kepada kejahatan. Dasarnya tuh itu. Ya. Jadi yang melakukan itu adalah nafsunya. Makanya ada orang bilang, ayo makan, saya lagi nggak nafsu makan. Ya kan. Yang berbicara itu ya ucapan ini lahir karena ada nafsu. Berarti ada keinginan. Saya itu tidak ingin makan. Agak kurang untuk mau makan itu. Nah, keinginan ini lahir dari mana? Perasaan, pikiran, itu yang jadi nggak mau nafsu makan. Ya, jadi kata hati atau nafsu. Ya, kalau kata hati itu lahir dari perasaan dan pikiran. Nafsu itu dari yang sama ya, dari yang perasaan dan pikiran itu. Jadi sebenarnya adalah ya bahasanya adalah dari perasaan dan pikirannya yang dia bisa mengucapkan itu. Makanya kenapa di surah 12 tadi ayatnya 53 Nabi Yusuf itu berhasil lolos dari godaan antara meladeni atau menghindar itu karena apa? Dia kondisinya tenang dulu. Lalu apa? Ditambah ada bayangan sesosok ayahnya Yakub yang membuat Nabi Yusuf itu juga beralih dan balik ke belakang dan melarikan diri. Kenapa? Karena ada doa-doa dari ayahnya yang setiap hari keyakinannya jauh lebih keren ya daripada anaknya. Jadi sebesar kekhawatiran anaknya dalam kehidupan dunia itu, maka sebenarnya apa? Jauh lebih besar kekhawatiran orang tua. Cuman orang tua mampu meredam kekhawatirannya ya kan dengan doa penuh keyakinan kepada Allah. Begitu ketika Nabi Yakub, ya ketika Yakub dia berdoa terus sampai tetesan matanya sudah enggak berlinang lagi sampai buta, tapi dia keyakinannya itu bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Masya Allah. Dan itu sampai terlihat ya kan ketika Yusuf dalam keadaan lagi diuji. Jadi kondisinya itu ya Mas Mukhlis ya. Yang membedakan adalah tuh. Sebenarnya ada kata hati. Hati itu kayak apa? Sebenarnya saya sudah sampaikan ya. Kalau yang sudah pernah belajar di komunikasi yang pertama itu, hati itu dari mana? Data laduni. Data laduni itu ada Al-Qur'an, ada 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 Al-Qur'an, terus keselamatan, terus nafsu. Habis itu ada namanya data induksi. Induksi adalah orang tua, lingkungan, dan belajar. Ditambah lagi adalah HC, hipnotik, ya kan, self induction. Ya, setelah itu baru yang dinamakan hati. Jadi kalau bilang kata hati itu banyak macamnya itu. Jadi runut dari mana dulu? Al-Qur'an, oh nggak ada masalah. Keselamatan nggak ada masalah. Terus apa lagi? Setelah keselamatan nafsu nggak ada masalah. Oh ternyata masalahnya itu apa? Ada di orang tua, di induksinya. Nah ngaruh itu. Jadi masya Allah kalau kita tahu tentang bagaimana bukan isi hati ya, tapi program hati itu jelas. Kapan ya saya oke coba saya share ya. Saya share lagi bagi yang baru ya. Sebentar. Saya coba lihat semoga ada oke. Oh, next ya. Nanti saya akan share saja. Mungkin ada benda-benda yang sudah pernah ini ya.
karena ada di file lain. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya? Tadi Bunda Suraya. Ya, Bunda Suraya. Habis itu Bunda Bia ya. Mau bertanya juga Bunda Bia? Ya, Coach. Oke, Yang baik. tanya. Pertama Bunda Bunda Soraya dulu baru saya. apa ya? Bunda Suraya dulu ya. Silakan Bunda Suraya. Baik, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berupa cerita dulu ya, Coach ya. Oh, boleh. Ini cerita pertama. Ini pada suatu malam, ini keadaan sudah larut malam. Cucu saya ini tidak mau tidur, sementara orang lain udah marah-marah. Ya. Dan kerjaannya itu main-mainan, tapi sambil ngobrol, Coach. Saya ruqyah pakai air dengan 7 tetes daun bidara. Ya. Saya doa, saya minumkan, dan saya usapkan ke kepalanya. Tidak lama kemudian, Coach, si cucu ini dada-dada ke arah jendela. Waduh. Seolah-olah ya udah ya, besok kita main lagi. Keren. Udah tertidur. Jadi pertanyaan di sini, apakah di sini saya udah dapat set your mind tentang ketenangan. Kedua gini tuh, Coach. Ada orang dewasa, perempuan, udah berkeluarga, itu kesurupan. Saya bacakan ayat-ayat pendek, saya berdoa, dibantu dengan suaminya dan ibunya. Tidak lama kemudian, dia tersadar, langsung saya suruh wudhu dan sholat. Tapi ada masalah di sini, Coach. Ayah saya tidak setuju dengan tindakan saya. Dengan alasan, takut kalau nanti orang banyak tahu dan saya sering dipanggil untuk minta bantuan. Jadi di sini saya agak ngerem, Coach. Dan apakah sifat ketenangan di sini saya juga masuk gitu, Coach. Yang ketiga, suatu saat saya pulang kerja, di depan rumah di teras itu ada ular. Ular itu di dekat koran biasa dulu. Kalau di rumah-rumah dinas itu dibagi koran-koran. Jadi saya turun dari kendaraan. Begitu saya mau ambil koran, saya lihat ada ular di situ. Saya cuma tegur ularnya. Ya, ada ular. Maaf ya, saya mau ambil korannya saja. Ularnya tetap diam. Korannya di dekat ular. Saya ambil korannya. My husband ada di belakang. Begitu dia lihat, wah langsung menjerit dia. Dia panik, marah-marah. Kenapa nggak bilang kalau ada ular? Ambil pemukul dia, dipukul ular itu dan ular itu mati. Ini yang keempat ya, Coach. Saya hampir 20 tahun jadi pengurus serikat. Dan saya itu ada di cabang. Biasa kalau di cabang itu selalu dapat instruksi dari pusat. Kadang-kadang enak, kadang-kadang yang tidak enak. Jadi saya bilang dengan pasukan yang ada di cabang, kalau ngomong hati-hati, tidak semua masalah itu dibicarakan. Jadi kita harus satu komando. Nah, apakah di sini saya juga masuk di pemikiran mengenai set keep kalem. Terima kasih, Coach. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Ini yang saya catat, ini ada 3 poin, yaitu bagaimana kita ada ngasih daun bidara, terus kita tiupkan, ya kan, terus kita usap. Itu sebenarnya yang itu adalah prosesnya. Ya, itu prosesnya. Ada namanya niat. Jadi ada niat dan cara. Ya. Kalau niatnya baik dan caranya baik, niatnya benar dan caranya benar, insya Allah akan jadi kebaikan. Ya kayak begitu nggak semuanya orang bisa. Ada mungkin sama daun bidaranya sama, ngusapnya sama, kok berubah. Berarti sebenarnya bukan masalah daun bidaranya atau yang lainnya, tapi ada pelakunya gitu loh. Yang tadi saya cerita di awal, ya kan? Itu pelakunya, ada sesuatu yang kita ini sudah bahasanya itu ya mungkin ada kondisinya tenang, ngejaga kebaikan, prasangka. Jadi ada bekal yang kita sudah dapatkan dari diri kita. Makanya ada efek, ya efek pada orangnya. Jadi ketika kita mewarnai, itu mewarnai kebaikan dan jadi ketenangan. Itu poin. Jadi bukan karena
di daun bidaranya atau mungkin yang lainnya, oke, itu adalah wasilahnya, tapi dari orangnya juga pelakunya. Makanya kalau kita misalnya ketemu orang-orang yang soleh, orang-orang yang masya Allah, yang baik, yang kadang itu masya Allah, kenapa kita harus hormati? Kenapa kita tuh ya minta doa juga sama-sama? Karena apa? Mungkin salah satu wasilahnya dari situ, ya kan? Yang pertama, yang kedua, panik, khawatir kalau misalnya bisa sesuatu itu malah jadi nggak mau show off. Saya bisa ini nanti kayak gimana ya kan? Sebenarnya tinggal tergantung kitanya. Kalau niat kita ini memang untuk memberikan kemaslahatan orang ya kan, untuk memberikan kebaikan, lakukan. Tapi kalau misalnya dari diri kita ini masih belum yakin, kekhawatirannya tinggi, maka keep, cukup hanya orang yang tahu saja. Tapi khawatir ada hal-hal yang malah jadi timbul sombong atau yang lainnya, itu lebih baik mendingan diam, tidak sudah utarakan, ya kan? Karena apa? Kekhawatirannya. Karena kadang kita ini, kebaikan kita nih, orang baik, orang sabar itu diuji dengan kesabarannya. Orang baik diuji dengan kebaikannya, dan itu semuanya dapat. Tapi kalau emang itu mampu mengeremnya, ya mudah-mudahan itu adalah solusi terbaik. Ya, kekhawatirannya. Terus bagaimana kalau misalnya ada kondisinya dalam kondisi yang membuat orang panik tapi diri kita tenang. Sebenarnya respon yang Bunda Suraya lakukan itu yang menunjukkan sekelilingnya itu juga merespon baik juga. Itu. Jadi kalau misalnya ada ular terus koran dia menyampaikan ada ular ini, karena ketenangan itu yang membuat kita ini jadi bisa mengambil sikap gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak tenang itu, wah, kemana-mana itu, wah ini segala macam, udah repot. Sama kalau misalnya anak jatuh ya kan, anak jatuh, jugrek, nangis kan. Ibunya ikut nangis. Kenapa nak? Berdarah ya? Tambah jadi anaknya. Ya kan, seharusnya anak itu cuma hanya minta direspon untuk dilihat saja. Ibunya panik, nangis, tambah jadi anaknya nangis terus. Jadi nangis bukan karena rasa sakitnya, nangis lihat ibunya panik. Ini yang sering terjadi. Jadi dengan kondisi tenang itu insya Allah akan bisa memberikan sekelilingnya itu mendapatkannya. Ya, makanya kalau kita mau musyawarah, komunikasi, tenangkan dulu, tenangkan pikiran, terus cari tempat yang aman, yang nyaman untuk bisa komunikasi. Itu yang akan menjadikan solusinya itu lebih jernih lagi. Itu ya Bunda Suraya. Yang keempat tadi saya kurang menyimak, mohon maaf. Tadi yang keempat apa? Oh, mengenai ini Coach, pengurus suatu serikat, kebetulan Ya, 20 tahun, dan kita ada di cabang, sementara pusat itu, kalau ngasih instruksi itu kadang-kadang ya luar biasa, kadang-kadang apa seperti di luar kemampuan kita, orang-orang cabang. Jadi saya bilang dengan kawan-kawan, ngomong hati-hati, satu komando, tidak semua permasalahan kita bicarakan. Nah, di sini yang maksud saya, apakah saya udah masuk di set keep calm? ya. Masih Jadi Coach. kalau set your mind itu maksudnya itu masuk ada di posisi respon bijak. Kan pernah saya sampaikan ada 3 respon, pola respon. Pertama adalah logika, bijak, dan iman. Ya, dalam kondisi begitu masuknya adalah di bijak dulu. Setelah bijak ditambah dengan respon iman, malah makin jadi yakin. Itu poin. Makanya ada yang bahasa begini, ucapan itu jadi doa. Kenapa? Karena respon dari logika itu berpengaruh sama nanti tindakan yang kita lakukan. Kan sudah saya pernah sampaikan, logika itu cuma hitam dan putih. Saya benar, dia salah. Dia salah, saya benar. Ya maunya enak saja. Tapi kalau bijak, dia bisa memfilter. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin bagi kita kok gak malah jadi menyakitkan atau gak aneh, maka dia akan ngefilter. Oh, ini baik, ini enggak. Dia ada filternya. Kalau iman, respon langsung dia positive thinking. Ya, itu Bunda Suraya. Mohon maaf kalau misalnya ada jawaban yang kurang pas, tapi insya Allah konsisten aja, karena setiap orang punya value. Kan pernah saya sampaikan, kalau ada orang yang memanfaatkan kita, berarti kita punya nilai. Ingat itu saja. Ya kan?
itu punya nilai. Begitu juga Nabi Yusuf dimanfaatin untuk takwilkan mimpi, ternyata itulah nilai yang jauh lebih besar. Bisa melihat, memperkirakan dari takwil mimpi itu. Oke, silakan Bunda Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coach, wabarakatuh. saya mau tanya. Ya. Saya ini kan banyak saudara ya, sampai 12 orang. Tapi saya ini sama saudara, kalau saudara sesuatu, misalnya saudara saya minta tolong saya, biar bagaimanapun saya kejarkan. Saya memang sama saudara itu sepertinya saya kalau yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Nah, tapi kadang-kadang juga terbesit kalau saya perlu atau saya sendirian. Jadi kayaknya orang nggak merhatiin saya. Nah, kadang begitu ya, Coach ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kedua, kadang-kadang memang benar ketenangan itu kadang-kadang dari kepasrahan diri kita kepada Allah. Dulu saya memang kurang tenang ya. Semakin saya banyak mengaji, ketenangan itu menghampiri saya. Apalagi saya di rumah cuma berdua. Kadang-kadang malam-malam suami saya anfal, itu saya sambil berzikir. Tapi memang saya meneteskan air mata kadang-kadang, ya Allah. Tapi saya terus berdoa, terus begitu. Sampai saya berdoa, ya Allah, jangan ya Allah, kalau terjadi apa-apa jangan malas, karena saya cuma berdua. Anak-anak saya pun sudah, Mama harus cari orang gini. Tapi saya risih sama orang. Karena suami saya juga nggak mau sama orang, sama saya. Jadi saya ada kiat saya, punya kekuatan sendiri, Coach saya. Kepasraan saya yang sama Allah yang besar. Ini dari kehidupan saya. Banyak berbolak-balik dalam kehidupan saya, banyak tempahan cobaan dalam hidup saya. Saya sudah berumah tangga hampir 47 tahun sama suami saya. Banyak yang cobaan dalam hidup saya. Tapi sekarang ini saya sudah banyak ikut segala macam, saya sudah lebih tenang. Kepastian saya sama Allah, saya sudah bersandar pada Allah. Yang dulunya memang saya itu kadang-kadang seperti banyak kesedihan dalam hidup saya. Sepertinya begitu. Betapa berat cobaan saya. Kadang-kadang saya merasa saya sendiri. Saya merasa memang keluarga saya banyak, 12 orang. Saya dari kecil juga, mungkin orang tua saya kurang memperhatiin saya, karena saya dari kecil, dari SD saya tidak pernah ikut ibu saya. Nah, terasa saya sudah besar, sudah tua ini, oh iya ya, kenapa saya seperti dikucilkan pada saudara saya? Padahal saya sayang banget sama saudara saya, kalau ada apa-apa saya lari, tapi giliran saya kadang-kadang, ya Allah, inilah yang ini kadang-kadang ada rasa kesedihan pada diri saya. Tapi sekarang saya sudah banyak kepasrahan, sudah saya berpikiran positif thinking, saya sudah mengatur hati saya dengan lapang dada, dengan ketenangan. Makanya saya banyak belajar mengaji, kadang-kadang karena memang waktu saya sudah banyak untuk ke sana. Jadi saya memang harus belajar, karena satu, biar saya tidak banyak pikiran, sudah itu saya tidak banyak berpikiran yang negatif. Jadi selalu makanya saya apapun pelajaran saya selalu ikut. Walaupun masuk, nggak masuk, pokoknya saya karena sudah berumur, pokoknya ikut aja gitu, Coach. Makasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah aja. Insya Allah ya. Masya Allah ya, ini keren ya. Jadi ada yang punya banyak waktu luang, tapi tidak digunakan hanya leha-leha saja, tapi pengen beraktif. Jadi otaknya bekerja, pikirannya bekerja, rasanya bekerja, jiwanya bekerja, raganya bekerja. Pokoknya jangan sampai ada sesuatu yang masuk, hal-hal negatif yang masuk. Ini sudah keren sebenarnya, sudah keren. Cuman wajar, makanya ada tadi saya sampaikan bahwasanya merasa orang itu tidak memperhatikan saya, kan itu sebenarnya. Itu kan masalahnya, itu merasa orang memperhatikan saya.
Itu yang pertama. Sebenarnya ketika Bunda merasa orang tidak merhatikan saya, itu adalah sesuatu anugerah juga loh. Kenapa? Anugerahnya apa? Berarti Bunda tuh nggak cuek. Ya, Bunda Bia tuh nggak cuek. Kenapa? Wajar dong, namanya manusia itu pengen ada namanya, kan pernah saya sampaikan, manusia baper adalah manusia yang tidak jemu untuk meminta kebaikan. Ketika ada malapetaka, dia putus harapan dan putus asa. Kan itu konsep sifat manusia. Tapi kan kalau di Bunda Bia beda. Tidak jemu untuk memohon kebaikan dan tidak pernah putus asa dan putus harapan. Itu namanya titik pasrah. Ya, dan berserah. Beda orang yang titiknya cuman aduh kayaknya nggak mungkin lagi, ya sudahlah. Bukan, tapi titik pasrah dan berserah adalah orang yang berikhtiar azam tatawakal ala Allah. Ini poinnya. Jadi kalau bilang merasa saya kurang diperhatikan, itu justru bersyukur. Berarti Bunda itu masih ada rasa untuk tidak cuek sama orang lain. Walaupun kadang kenyataannya saya sayang sama saudara, tapi ketika saya lagi ada masalah, kok saudaranya kelihatan cuek. Bersyukur. Ingat, ketika kita berbuat baik, jangan minta belasan terima kasih kepada orang yang telah kita ajak baik. Kan sudah ada surat Al-Ihsan ayat 8 dan 9. Ya kan? Kemarin sudah jelaskan waktu di Ustadz Imron di hari Rabu yang lalu. Bahwa berikanlah makanan yang disukainya kepada fakir miskin, kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Dan kamu itu hanya mengharapkan ridho Allah. Ya kan? Tidak pengen berusaha pengen ada balasan terima kasih atau ucapan terima kasih. Cukup kerjaan kita cuman do the best. Masalah nanti Allah ngasih seberapa itu bukan urusannya. Jadi kalau misalnya ketika kita berbuat baik itu karena Allah, sudah lakuin aja. Ya kan, do the bestnya, enjoy. Dan alhamdulillah Bunda Bia itu sudah mengambil aktivitas yang tepat dan berkualitas. Apa kualitas aktivitas yang berkualitas? Adalah banyak belajar. Itu aktivitas yang berkualitas. Kenapa? Makin kita banyak belajar, makin kita akan tahu siapa diri kita. Makin kita meninggalkan pelajaran, malah jadi nggak tahu diri. Makanya saya sampaikan ya, orang yang akan bermasalah betul ketika dia sudah terlambat mengenal dirinya. Yang insya Allah akan dibahas lagi di Public Speaking for Mastery. Jadi nanti kita enjoy. Ya kan, nanti bunda-bunda yang ikut nanti selama 7 menit berbicara kayaknya akan punya rasa, aduh kayaknya 7 jam nih ya kan. Persiapannya harus lebih itu nanti itu. Akan dibahas, lihatin aja konsepnya apa, yang dihafalin apa segala maju berbeda. Itu nanti ke depan. Itu ngeblank ada loh nanti loh. Apalagi kalau misalnya audiennya disuruh tepuk tangan, audiennya disuruh ngomong apa seketika assalamualaikum, waalaikumsalam, kita kasih tepuk tangan kepada, tepuk tangan, lihatnya, gemetarlah dia megang mic-nya, lihatin aja. Ternyata ngeblank, akan diuji di situ. Jadi apa? Akan diuji dengan audien yang dengan visual, auditori, kinestetik dicampur aduk dengan satu orang, bahkan sampai memandang, lihat ya kan, kita kayaknya diliatin, walaupun nanti pesertanya misalnya ada 100, kita kayak diliatin orang sama 1000 orang. Wah, siap-siap. Saya nanti mau minta ke panitia, mic-nya mau saya minta tambah. Jadi nanti di beberapa sisi ada mic, ketika ada tepuk tangan tambah. Insya Allah ya. Oke ya. Itu ya Bunda Bia ya. Pokoknya aktivitas terbaik. Terima kasih ya Coach. Ya, sama-sama Bunda. Ya, insya Allah saya istiqomah, insya Allah. Amin, insya Allah. Oke, kalau dekat ikut Coach. Iya, mulai ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa roadshow ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau via chat. Enggak bertanya kok, cerita aja. Oke, enggak apa-apa. Karena memang kita butuh mendengar kok. Karena jawaban itu tidak perlu
permasalahan itu kadang tidak perlu dijawab, cukup didengar itu sudah selesai masalahnya. Jadi gini ya, Kot. Ya alhamdulillah. Sekarang ini Allah sudah memberikan hidayah kali ya. Jadi saya itu setiap malam pasti terbangun. Ya. Waktu itu pernah sering juga begitu kita lagi wirid gitu, nggak tahu deh ada bayangan kayak cahaya celak gitu. Cuman yang kemarin-kemarin